Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Okay. Udah ada berapa orang gitu ya kan? Kita nggak apa-apa nyebut ini. Gak apa kali ya? Gak apa-apa. Gak ada yang tahu kali kalau gak apa-apa kali ya? Sebut aja gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf ya ya. Maaf ya. Maaf. Udah nggak sebut. Ini Jadi sampai di warung itu adik kita, di situ sudah ada orang beberapa, terus jadi dudukkan ini ditelepon lah ketua geng ini ya, ditelepon ketua geng, terus jadi update sama 2 orang cerita. Oke. Jadi dudukkan di warung itu. Nah, terus ditanya, kok anggota ini kan katanya? Enggak lagi bang. Penganiayaan adik kita lah gitu. Karena mental si Habib juga udah kena bang. Bahkan dia tidur aja sampai ngigo-ngigo bang, sampai aduh gitu-gitu, tarik kakinya sendiri ditarik gini, jangan tarik gitu-gitu. Coba bang bayangin. Ini nggak lebay kan? Nggak lebay, emang kayak gitu. Sampai dia bangun-bangun minta peluk sama mama. Peluk lah Habib mak, kata dia gitu. Sakit kali badan Habib mak. Sedih nggak bang sih kayak gitu? Kembali lagi di Bacrit Podcast. Hari ini kita kehadiran keluarga dari salah satu berita yang viral mungkin di Indonesia tapi khususnya di Medan, Sumatera Utara. Ini berita tentang anak sekolah dibully, lagi-lagi bully. Harusnya ini sudah tidak pernah terjadi lagi bullying ini. Cuman kita pengen kawal kasus ini, pengen kawal kejadian ini sampai benar-benar dituntaskan karena kita hidup di negara hukum. Ini ada keluarga dari korban yaitu Habib, ada Selin sama Kak Melan. Kak Selin sama Kak Melan. Kalau boleh tahu Kak Selin sebagai yang posting. Yang posting, yang upload. Kakak sepupu Habib. Iya. Habib nama korban. Iya, Habib. Nama lengkapnya boleh tahu? Muhammad Habib Dalimunte. Dalimunte. Kakak kandung. Kakak sepupu. Kakak sepupu juga Iya, dari kakak. Habib. Iya, dari Oke, Habib. Habib berapa bersaudara, Kak? Dia anak satu-satunya bang. Oh, makanya sepupunya bersatu untuk Iya. mengawal dia luar biasa. Satu-satunya dia. Satu-satunya. Saya kira kandung loh. Enggak ya? Sepupu ya. Sepupu. Tapi dekat sepupunya. Dekat banget. Dekat Nah banget. kebetulan mamanya sama mama saya itu kembar. Oh, mama si Habib sama mama Selin Iya, kembar. Tapi kalau Kak Melan sama Selin kakak adik. Enggak. Beda juga? Beda juga. Jadi mama kita itu 9 bersaudara. Oh, banyak ya. Iya. Gitu dia. Pasti banyak perempuannya. Ya. Iya. Banyak perempuannya. Jadi perempuannya itu ada 7, Oke. laki-lakinya ada 2. Itu Oke. orang tua. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu Selin udah lulus sekolah apa masih kuliah? Udah lulus sekolah. Oh, udah. Kalau boleh tahu nih, boleh jawab, boleh enggak juga. Artinya sekolahnya di mana? Sekolah saya dulu di Harapan Mandiri. Harapan Mandiri. Nah, ini disclaimer juga nih Kak Selin sama Kak Melan. Ini boleh dijawab terserah, ya kan? Sejujur-jujurnya juga boleh pertanyaan-pertanyaan dari saya karena pertanyaan juga agak sedikit melekit. Mau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa, ya kan? Karena ini juga konteksnya hanya mengkawal, bukan untuk memberi solusi karena solusinya itu ada di pihak hukum. Kesini hanya untuk yuk kita ciptain wadah di Bacrit Podcast biar berkuah, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama korban. Oke. Ya, disclaimer seperti itu. Gak apa-apa Kak ya? Nggak apa-apa. Oke. Berarti sepupu sama si Habib. Iya, sepupu. Habib ini sekolah di Man 1 Medan. Iya. Man 1 Medan kelas 1 SMA. kelas 1 SMA. Tepatnya kelas 10-16 kalau nggak salah. 10-16. Sampai 16 kelas. Nggak Kelas tahu, 10-nya? pokoknya 10-16 setahu saya. Oh, banyak sekali. Jaya berarti Man 1 hari ini. Keren. Ya, saya juga alumni Man 1. Oke, Saya oh alumni Man 1, iya. dan saya merasa terpanggil aja kalau ada adik kelas yang dibully seperti itu. Tapi saya belum tergabung dalam Ikatan Alumni Man 1 Medan. Nah, saya belum tergabung di situ, tapi saya banyak kenal teman-teman Ikatan Alumni tadi. Jadi itu for your information aja gitu. Teman-teman juga jadi tahu jadinya kalian kan nggak apa-apa. Kita mulai dari awal kejadian kali ya. Apa yang dialamin sama Habib sampai hari ini kita nggak tahu kondisinya, nanti aku tanyain. Boleh
mulai dari awal dulu, Kak Selin atau Kak Melan, silakan. Mungkin dari Kak Melan aja. Boleh. Harusnya yang muda ya kan, menghormati yang tua. Silakan. Jadi gini, ketepatan itu orang tua si Habib ini kan pulang dari perjalanan dinas. Jadi dia minta oleh-oleh, dibeliin hoodie. Oke. Itulah hoodie yang dipakai dia gitu. Yang di foto itu? Iya. Oke, itu hoodie oleh-oleh? Oleh-oleh dari ayahnya pulang perjalanan dinas Oke. gitu. Ayahnya pulang itu sekitar Rabu malam Kamis. Oke. Itu dipakainya pagi-pagi pergi sekolah. Oke. Sorry aku potong. Berarti orang tua Habib bukan orang sembarangan dong? Gimana bilangnya Bang? Oke, lanjut. Oke. Jadi itu dipakai dia terus pergi ke sekolah. Memang dibilang dia itu mamanya itu memang kalau pagi itu ya namanya orang tua ya buat jus, buat susu, buat sarapan itu pasti dibekalin. Itu adik Habib kita itu. Habib? Iya Habib dibekalin. Iya. Oke. Anak satu-satunya. Ya, Pasti ya kan. anak Jadi mak kayaknya aku mau cepat ini berangkat karena ada pengen jurnal gitu. Oke. Iya, jadi nggak sempat dia itu membawa bekalnya. Emang bekalnya tinggal pada saat itu. Cuman minum susu doang. Oke. Oke. Jadi ini kita menurut keterangan adik kita ya. Jadi jam 10 itu udah permisi sama wali kelas untuk jurnal ini ke mana Dek? Ke Pertiwi. Dia kan Pertiwi. Ini ada dipancing gitu ya. Saya pun kurang paham juga Jalan gitu ya. pancing. Jadi udah dapat izin dari wali kelas. Jadi pada saat di parkiran mengambil kereta, itulah dia sama kawannya di apa namanya? Cekik. Dipiting, diapit untuk dari parkiran itu. Sebentar, ini di jam sekolah? Jam 10 dari Pertiwi mau ke Pancing untuk pengajuan jurnal ya, untuk jurnal. Karena dia mau ujian kan. Oke. Jadi syarat ujian itu kan harus bayar uang sekolah. Cuman tinggal jurnalnya aja yang belum. Nah, jadi diizinin sama wali kelasnya. Dia ke parkiran dia parkiran. Sendirian Namanya ngambil kereta dia. Di mana-mana anak sekolah itu kan sendiri gitu pakai Honda dia gitu kan. Nah, jadi dipiting lah ini, diapit sama 2 orang. Loh, aku mau dibawa kemana? 2 orang ini siswa? Temennya. Gak masuk sekolah? Nggak tahu sih Bang Ya, kalau itu. kalau itu sih saya rasa masuk sekolah ya. Karena itu pada saat kejadiannya di parkiran sekolah. Bentar, parkiran man itu kan ada yang di depan pinggir jalan. Saya kurang paham. Nggak tahu ya. Saya kurang paham. Ini kalau menurut aku ya, pendapat aku itu mereka memang udah mantau Lukian si Habibnya. Kapan nih anak keluar gitu. Ketika dia keluar, mereka langsung apit tuh. Ayo ikut gitu. Nah, ikut dong. Kalian mau bawa aku kemana nih? Dibawalah. Jalan. Putar, jalan-jalan. Lanjutkan. Jadi dari jam 10 itu dibawa muter-muter tuh. Saya pun kurang paham karena saya kan memang bukan orang Medan ya. Saya pun kurang paham. Pokoknya adik kita itu dari jam 10 itu dibawa muter-muter. Pokoknya berhenti di sini, ganti, berhenti di sini, ganti gitu, berhenti sini ganti. Tibalah berhenti di dekat warung. Bentar, berhenti di sini tuh ngapain berhentinya? Ya mungkin saya pun kurang paham kenapa berhentinya. Kalau pendengaran saya berhenti situ untuk negosiasi. Negosiasinya di mana? Karena dia dekat sama anak SMA 6 berteman. Nah, kebetulan anak SMA 6 ini murid dari Yayasan Tafiz Anwar Saada. Tafiz Anwar Saada ini punya kepunyaan mamanya si Habib. Nah, jadi dia berteman sama muridnya. Berteman dekat. Jadi gini, ini kita memang sih agak sulit menjelaskannya ya. Benar. Kita bilang kronologi dulu atau sangkut pautnya nih. Kalau sangkut pautnya kita ceritakan sangkut pautnya, baru kronologinya gitu. Lanjut kronologi. Sangkut pautnya gitu. Dulu. Sangkut pautnya itu kenapa adik kita bisa digituin gitu ya kan. Jadi ceritanya Mama si Habib ini dia buka tahfiz, rumah tahfiz Anwar Saadah. Iya. Jadi dia Sudah buka. lama berdiri berarti? Lebih kurang 5 tahun. 2018 ya? Iya. Sudah 5 tahun ya? Iya. Jadi adalah nama anak tahfiz itu yang namanya anak tahfiz kan dari mana-mana aja dong gitu ya. Siapa namanya? Si Piki. Kalau kami manggilnya namanya si Piki. Jadi si Piki ini anak tahfiz di rumah Umi si Habib. Oke. Jadi satu tahfiz lah sama si Habib, namanya seumuran gitu ya datang. Jadi belajar bareng di tahfiz itu.
Tibalah SMP, jadi si Habib kami ini ke Purba. Pesantren. Mustafawiyah Purba Baru untuk mendalami lah lagi. SMP. Iya, Berarti SMP. mulai tahfiznya dari kecil. Iya dari Iya. kecil. Berkawan baik sama si Vicky tadi. Iya dari kecil. SMP. Pokoknya dari Pokoknya berdirinya sebelum SMP. tahfiz. Oh, oke. Berarti kawan baik. ini. Iya, Oke, kawan baik siap, banget. lanjut. Kayak kita kayak mana kawan baik, kayak jiran atau apa gitulah ya Yes. kan. Masuklah dia SMP si Habib. Bisa dong. Bisa dong, iya, Si bisa. Habibnya ke mana tadi? Ke Mustafawiyah Purba Baru Mana di Sidempuan. Si Rempuan, Iya, Mandailing Natal. Si Vicky-nya ke di sini. Di sini di Oh, Medan. tetap di sini, tapi nggak melanjut pesantren. Nggak, tapi- SMP negeri. Ya kurang tahu lah SMP-nya Oke, di oke, mana oke, gitu oke, ya kan. oke. Oke. Artinya Jadi pisah lah ya mereka iya. ya, oke. Jadi yang namanya lah si Habib ini kan anak satu-satunya. Yes. Jadi itu memang kesayangan ayahnya banget itu. Oke. Jadi ayahnya bilang gini, "Mak Habib, Hah. anakku tuh cuma satu. Sedikit lagi dia SMA. Kalau dia udah kuliah, dia nggak sama kita lagi loh. Iya. Ayolah di sini. Berapa lama lagi lah anak kita itu bisa kita tengok-tengok, kita peluk-peluk gitu ya kan." Dipulangkanlah si Habib ini dari udah 3 tahun nih. Jadi SMA-nya lah ya, Iya. SMP-nya di Purba sana, SMA-nya di Mansatu lah. Karena Mansatu itu kan agama, Yes. karena dia kan emang dididik dari agama gitu ceritanya ya. Madrasah Aliyah negeri. Oke, gitu. Jadi yang namanya walaupun kita sekolah di mana ya berteman dong, gitu kan. Jadi si Habib ini tetap berteman sama si Vicky ini. Ya, karena sudah berteman lama kan? Iya. Oke. Jadi si Vicky ini kebetulan sekolahnya di SMA Negeri 1 Negeri 6. Oke. Si Habib ini di Man 1. Ya, sah-sah aja dong kita berteman sama siapapun. Yes. Oke. Jadi alasannya si Habib ini mau dimasukkan lah ke nggak tahu lah namanya ke geng-geng man itu saya pun nggak tahu. Si Habibnya Iya. mau dimasukkan atau atas dasar keinginan sendiri Bukan. dia mau Ada masuk Bukan. dalam keinginan sendiri. kelompok? Jadi si Habib ini kasih statement. Habib, Hmm. jangan kasih malu mama ya nak. Oke. Sekarang yang namanya geng-geng itu, geng apa semua segala macam. Mama punya tahfiz. Iya mak. Nggak akan Habib kasih malu mama Oke, mak. oke. Nah, yang namanya kita kan punya rumah tahfiz, kita harus jadi contoh dong. Oke. Nah, gitu ya kan. Oke, jadi itulah ceritanya. Jadi mamanya ini pun heran, Bib. Kenapa lah ya Bib? Nggak ada teman-temanmu dari man ini. Kok bertemannya cuma sama anak tahfiz aja, sama anak SMA 6. Ya kebetulan anak tahfiz itu anak SMA 6. Oke, itu jadi pertanyaan mamanya. Iya. Itu Terus sebelum Habib, kejadian? iya. Oke. Terus Habib jawab gini, Nah. nggak apa-apa mak, nggak enak berkawan kayak gitu mak. Aku disuruh masuk geng-geng, aku mak nggak mau. Oh. Itu ceritanya. Jadi tetaplah ini berteman sama si Vicky anak SMA 6 ini. Jadi ini kan anak man ini kan nyuruh si Habib itu berteman sama geng Aks. Nggak tahu lah apa nama gengnya gitu. Oke. Masuk ke gengnya gitu ya Oke. man satu ini. Si Habib nggak mau. Tapi setelah mungkin ada yang lihat si Habib ini sama anak SMA 6. Oke. Gitu. Jadi mereka kok sama ini gitu. Dari situlah orang itu mulai ngapain si Habib lah. Saya pun kurang tahu Oke, gitu ya kan. oke. Terus pernah sih si Habib ini pernah bilang, "Mak, pindahlah aku mak." Tapi dia nggak pernah mau bilang gitu apa yang Alasan kejadian dia mau sebenarnya. Oh, dia cuma bilang mau pindah. Mak pindahlah. Kenapa nak? Cuman nggak Kenapa? mau kasih Diapain kau mak? Dihajar kamu? Enggak mak. Oke. Tapi alasan dia, mak aku kan dari agama. Aku nggak tahu mak fisika matematika mak aku nggak tahu. Oke. Ya, yang namanya orang tua kalau memang nggak tahu itu kita bisa datangin guru loh, Iya, gitu iya, ya kan. iya, iya. Nak, mak, nak. Man 1 itu sekolah yang terkenal, sekolah favorit loh nak, gitu ya kan. Janganlah begitu mak. Kalaupun kau mau pindah, nantilah. Jadi kayaknya karena biar nggak supaya ganggu lagi Habib ini masalah pindah-pindah, gitu ya kan. Oke. Jadi ya sudahlah. Jadi saya pun nggak terlalu ngerti kali. Jadi setelah si Habib ini nongkrong sama si Vicky yang anak man ini, anak SMA 6 ini, jadi orang tuh terus ngapain si Habib gitu loh. Yes. Nanti ginikanlah kepalanya, diapain. Oh. Kenapa nak? Jadi pikir mamanya cuman hanya kenakalan remaja doang. Oh, berarti teman-teman yang ada di Man tahu kalau Habib ini Iya, berteman sama si anak Vicky. SMA 6. Iya. Oh, setelah tahu kalau ini berteman, Habib sama Vicky berteman, makanya terjadi Ya, pengepelaan jadi gini, segala macam. kitanya ya. nggak tahu apa sih dah yang masa-masa lampau dulu kejadian antara Man 1 sama SMA ini, kita kan nggak tahu ini Iya, ceritanya. Soalnya Habib ini kan baru 4 bulan itu masuk sekolah ajaran baru kemarin kan. Jadi itulah kronologinya. Itulah bukan kronologi sih, itulah ceritanya. Iya. Jadi kita lanjut ke
kronologi Oke, ya. boleh. Sampai Siap. mana tadi? Masih di fitting. Di fitting, iya oke, di parkiran terus kan dibawa ke sana, terus dibawa lagi ke sini, dibawa ke sini, dibawa ke sini. Terus di tempat ada yang namanya warung. Oke. Ditelepon lah ini. Warung ini tempat umum berarti? Kurang tahu juga. Enggak bang, kayaknya Warung tutup. memang tempat tongkrongan mereka gitu. Oke. Tempat-tempat makan. Daerah kalau dia bilang. Daerah Warungnya Pertiwi daerah. juga bang. Pertiwi ini kan iya, belakangnya dia lewat. Teladan ya. Mana sih jalan Pertiwi kan? Mana sih Pertiwi? Mana sih? Iya. Hah? Iya jalan belakang sekolah Teladan. SMA 1. Pertiwi ini jalan kan? Iya jalan Pertiwi. Iya. Kurang tahu. 11. Jadi kalau Oke. kita tanya Habibnya dia pun nggak tahu. Oke. Ya karena Pokoknya memang itulah, di situ ada lorong. memang kita awam lah sama jalan itu Oke, gitu. oke. Oke. Pokoknya Jadi di situ ada lorong. Abis lorong baru ada kedainya gitu katanya. Ah. Sebelah kiri atau apa juga ada fotonya pak. Oke. terus diteleponlah sama anak ini, diteleponlah ketua gengnya. Ini anak apa SMA 6 itu. Ini ada anak gitu dibilang adik kita ini anak. Oh, Datanglah ketua geng ini. Oke. Sebentar Kak, aku potong ya. Si Habib datang ke warung tadi, digiring sama yang Iya, meeting iya, tadi, iya. masuk situ, yang meeting tadi ngubungin kawan-kawan yang lain. Atau Ketuanya gimana? dong. Oh, ketuanya Ketuanya. langsung dihubungin. Ketuanya. Bang, Masa? ini udah ada anak nya. Oh, padahal si ketuanya tadi nggak tahu ini anak man atau anak. Ya Pasti udah tahu dong. tahu Bang. dong. Udah tahu informasinya. Si Habib Oke. ini anak man tapi berteman sama anak mungkin. Oke, Nah. oke lanjut. Dia pada saat itu ini dari adik kita ya, penjelasan dari kita di situ udah ada orang. Oke. Udah ada berapa orang gitu Oke. ya kan. Kita nggak apa-apa nyebut ini. Gak apa kali ya? Nggak apa-apa. Gak ada yang tahu kali kalau. Nggak apa. Gak apa kali ya? Hah? Sebut aja nggak apa. Gak apa. Maaf ya ya. Maaf ya. Maaf. Udah nggak sebut. Ini Jadi sampai di warung itu adik kita di situ sudah ada orang beberapa, Oke. terus jadi dudukkan ini ditelepon lah ketua geng Yes, ini yes. ya, ditelepon ketua geng terus jadi apit sama 2 orang nih ceritanya. Oke. Dia didudukkan di warung itu. Nah, terus ditanya, "Kok anggota ini kan?" katanya. "Enggak lagi, Bang." Pup. Enggak lagi, berarti pernah. Ya ada ancaman. Kalau dibilang enggak pup, dibilang iya pup. Jadi cobalah. Hah? Iya. Jadi setiap kata dia ngomong bang, mau dia benar atau salah itu terus tup langsung dipukul aja gitu. Nggak ada Oke. kata kasihan. Kok dibilangnya enggak Bang, pup. Kok anggota ini ya? Pup. Enggak Kalau lagi, iya, pup. Iya, pup. Jadi cemana? Oke. Kuat kali suara pup. Yang tunduknya anak itu. Anak itu tunduk gitu. Oke. Jadi mulailah pupap gitu. Adalah di situ ada namanya. Kau diapain gitu. Nah, siapa itu yang ngomong? Anggota ya ketuanya ini sama anggotanya. Oke. Kok diapain orang itu gitu. Ya Ah. kita kan nggak tahu kejadian antara ini dan ini gitu. Kok diapain orang itu? Aku Bang. Nah, gitulah ya. Disuruh minum ludah orang itu. Wah, dia ada 2 orang ini. Oke. Nah, disuruh minum ludah orang itu. Oke. Ini dikasih air. Terus sabu rokok. Iya kan? Maaf ya. Oke. Aku ikut. Pip. Ini ceritanya. Aku ikut. Oke. Minum. Yang minum sih. Habib dong. Oke. 20 orang bang. Sebe- Sebelum itu si Habib ini disuruh nelfon biar namanya ganti kepala apa tukar kepala itu Iya, namanya. tukar kepala Oh. sama si Rizky. Pik sama si Nggak, Piki. si Apa? Rizky. Ah. Pokoknya supaya adik kami ini nelfon kawannya yang di SMA 6 ini. Oke. Jadi biar supaya si Habib nggak ada apa-apain, ditelepon lah kawannya ini datang, kawannya lagi pupap gitu ceritanya. Jadi kawannya juga kena berarti? Enggak. bukan dong, tapi kena gini loh, kita kan nggak tahu ini antara man 1 sama SMA 6, kita nggak tahu ceritanya Iya. apa. Tapi karena adik kita ini berteman sama SMA 6, Iya, adik kita diambil dong. Iya. Jadi adik kita ini disuruh nelfon SMA Oke. anak SMA 6 ini supaya datang. Nah, di situ dia eksekusi anak SMA 6. Datang anak SMA 6 ya? Rencananya seperti itu. Tapi Adik kita nggak mau. oh, Adik kita nggak ngorbanin diri nelpon. sendiri, Oh. Bang. Adik kita nggak mau, jadi handphone adik kita diambil, itu orang tuh nelfon sendiri. Yang datang lain. Yang datang bukan orang dia kan nggak tahu namanya siapa dibuat adik kita itu di Yang datang telepon. bukan anak sekolah. Iya, bukan. Oke, ini menarik. Oke, salah telepon lah istilahnya. Iya, Oke. gitu ceritanya. Oke, terus Jadi setelah itu adik kita nggak mau. yang ditelepon jadinya siapa? Nggak tahu kita. Nggak tahu, kita pun nggak terlalu. Ada sekolah lain Dan lain datang. yang datang. Dan datang. Datang.
Terus yang kejadian selanjutnya? Pokoknya intinya kalau antara datang apa enggaknya saya kurang tahu. Pokoknya salah telepon lah gitu, tidak salah orang gitu loh. Nah terus adik kita ya dialah jadi bahan empuknya. Jadi ketua ini ngomong sama anggotanya lah, kok diapain? Diginiin itulah air ludah tadi. Ludahin 20 orang. Oke, gitu ya kan. Setelah itu dikasihlah dia. Jadi kambing gua hari ini ya. Iya. Jadi kambing gua. Dicari rumput karena pengakuan anggotanya ini tadi dia dikasih makan rumput. Jadi dikasihlah diambillah itu rumput nggak ada, diambil daun mangga dicelupin sama air paret. Nah dicelupin air paret disuruh makan tuh makan kau ini, kau kan kambing kata dia gitu, disuruh makan tuh bang dengan air got. Abang bayangin sejauh apa bang? Yaudah disuruh makan tuh, dimakan dia. Setelah itu kok diapain lagi? Dibakar bang tanganku pakai rokok. Pertama kali rokok sempurna. Iya, dibakar itu kak dibuat di telapak tanganku kak. Tapi telapak tangan si Habib. Iya. Nggak membekas. Nggak bekas. Itu letak di Hafiz tadi ya. Iya. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nggak membekas kak, nggak sakit. Nggak ada bekasnya. Nggak membekas kak, nggak sakit. Dibuatlah di sini. Rokok sempurna tadi. Nggak mempan juga. Nggak membekas. Nggak sakit. Nah, gitu dikasih rokok surya. Ya rokok surya, dibakar lagi rokok surya. Oke. Kalau kau bersuara pup. Ini adik kita ini. Ini Selin adik kita. Abang yang satu, aku yang dua. Diapit lah. Puk. Gitulah ceritanya. Kita coba enggak? Jangan bang, sakit kan. Jadi kalau adik kita menjerit puk. Jadi dia nggak jerit bang, diginikan Dia kan cuma terasa. ditarik, dia pokoknya pas dibakar ditarik tangan sedikit langsung dipukul. Dia gini aja. Dia gini. Puk. Jadi terbentuklah tadi inisial P. PA lah pokoknya PA. Itu di inisial P itu rokok surya. Jadi membentuk A-nya itu kunci kereta tuh dipanasin. Enggak dong, itu enggak muncul bang pertama. Karena memang enggak terlalu nampak dengan api rokok surya. Nah, berpikiran orang itu untuk membakar kunci. Kunci dibakar sampai dipanasin, panas banget, baru ditempel lagi, diukir PA gitu. Baru itu baru muncul. PA ini nama kelompok. Iya. Ini cerita dapat dari si Habibnya sendiri atau dari beberapa Dan orang? ada beberapa orang saksi. Gini, itu kita dapat cerita dari adik kita. Si Habibnya. Dari Habib. Terus Nia kemarin ada saksi datang 2 orang. Saksi ini yang ikut di situ. Dia kebetulan apa nih rame-rame gitu datang melihat di situ, penasaran apa Anak sih? man juga. Anak man. Padahal aku potong. Padahal jauh loh. Man ke Pertiwi itu agak lumayan jauh. Kalau itu saya kurang tahu. Dapat info dari mana? Saya mungkin enggak bang. Dia di Pertiwi juga mungkin itu. Oh lagi di Pertiwi juga mungkin. Karena kabarnya kan waktu di jam 10 itu juga lagi ada acara mau persiapan untuk hari guru, makanya agak pulang cepet. Nah gitu. Saksinya berapa orang? 2. Cowok dua-dua. Cowok. Dia menceritakan kronologi yang dia lihat aja. Itu dia datang itu dari sekitar katanya jam 1 lewat lah. Sampai siang ya, dari jam 10 diculik ya. Iya. Adik kami itu sampai jam 6. Bang, sampai jam 6 sore. Sampai jam 6. Jadi jadi dia itu ke situ katanya pas katanya saya melihat itu Bu, katanya gitu kan. Air ludah tadi gitu kan. Gitu diminum si Habib itu Bu. Dia jelasin sama saya aja di rumah, dia aja gitu. Setelah saya lihat lagi Bu, itu udah habis. Yang diminumnya itu udah habis. Itu dia. Yang diminumnya itu udah habis. Jadi saya bilang gini, Dek, dirimu aja yang lihat kayak gitu. Konon dia yang minum. Nah gitu ya kan? Kasihan ya. Sadis nggak? Banget ya? Banget. Aduh. Ya. Hari ini kondisi Habib seperti apa Kak? Boleh cerita hari ini gimana kondisinya? Hari ini tanggal 27 ya? Iya, kalau kondisi sih kejadian dia tanggal 23. 23, berarti 5 hari setelah 4 hari setelah itu baru kita podcast ini ya. Iya. Itu hari ini gimana kabarnya dia? Udah ada ketemu tadi? Udah dong. Ketemu, gimana kondisinya? kalau kepala masih sakit. Sekarang mulai kayak badannya udah mulai agak panas, kepalanya masih sakit. Nanti kalau kita misalnya ada orang yang datang ke rumah dia untuk wawancara gitu, dia nggak mau ke bawah tuh bang. Kenapa? Karena dia
masih ada yang kayak aku nggak mau denger ini lagi, aku udah nggak mau lagi kayak Oh, untuk Bang. sekolah aja dia udah nggak mau bang, untuk sekolah aja dia udah nggak mau gitu. Oke, trauma. Trauma berat dong. Ya, psikis dia udah kena. Sekolah udah tahu. Sekolah udah tahu. Kayaknya ada berita ya. Kita boleh tonton nggak beritanya? Tadi kamu dari HP kamu aja, soalnya dari Ada sih. Selin aja. Ada kedatangan juga dari alumni Satu. Wih, oke. Ini setelah kejadian berapa hari Itu video ini diambil kira-kira? Itu wartawan langsung datang Ke rumah. Ke rumah. Oh, berarti ini di rumah lah ini ya. soalnya kan setelah malam kejadian besoknya aku langsung upload. Oh. Oh, ngeri kali lonyotnya. Yang sudah sempat kita dengar viral. Oh, wakil kepala sekolah, Pak Kurnia. Memang benar adanya, benar adanya. Jadi itu masalah itu adalah masalah satu namanya, dan tanggapan Mas dalam hal ini ya tetap itu diproses tetap diproses dengan pasti melibatkan orang tua dan si pelaku juga siswanya. Memang pelakunya selama ini kita dengar ya dari mahasiswa juga, ataupun ada kedatangan juga dari alumni Satu. Itu yang kita sayangkan. Tapi kepala sekolahnya nggak ngomong kayaknya. Enggak. Wakil kepala sekolah, wakil kepala kapseknya. sekolahnya Oh, itu wakilnya? Wakil itu. Ih, sampai berita masuk ya? Iya masuk. Metro TV ya? Metro TV. Oke. Aku nggak ngebelain pembulian Kak, tapi bisa jadi ini salah paham aja Kak. Mungkin gini ya, sudah tahunya mungkin si Habib ini. Aku nggak nyalahkan Habib dan aku nggak ngebela. Artinya aku coba cari sudut pandang netizen lah sebagai netizen. Mungkin si Habibnya pun kan udah tahu nih hubungan antara Man 1 sama siswa Man 1 sama siswa SMA 6. Udah tahu nih. Cuman dia ketika sudah tahu seperti itu terlalu dekat banget sama ini, sedangkan dia udah tahu bahwasanya anak Man 1 nggak suka kalau berkawan sama ini. Nah, mungkin kesalahpahaman aja kali. Emang di sekolah memang harus ada nggak boleh berteman sama ini? Itu kan hak anak Hak orang ya? Iya, Oh, ya masing-masing, Kak. Mungkin pertanyaannya gini, gimana dia mau tahu sedangkan dia masih bersekolah di situ baru 4 bulan. Logika kan? Balik lagi Kak, namanya anak sekolah, ya kan? Kita balik lagi, bukan membenarkan pembulian di luar itu ya. Tapi anak sekolah ini kan labil. Bisa jadi Habibnya juga labil, kadang ikut sini, makanya Sekarang gini aja, kekerasan yang dia lakukan adik kami itu lebih salah. Itu salah. Cuman kan mungkin kalau diusut karena si Habibnya hari ini kondisinya belum bisa ngomong nih, artinya belum bisa banyak ngomong. Dia mungkin ada kesalahan yang belum bisa diungkapkan dia mungkin, atau Kesalahan mungkin seperti apa? ya mungkin kejadian dia mungkin entah dia lemes apa bocor orangnya, mungkin nggak pernah tanya Habib salah apa kau gitu, kau pernah buat salah nggak sama orang ini sebelumnya. salahnya nggak masuk gengnya, itu salahnya katanya. Harus masuk geng baru nggak disalahin. Kalau itu aku rasa nggak semua harus dipaksa masuk situ. Ya, nyatanya Nyatanya kita ada. ya ngomong yang real aja dong. Kan nggak semua siswa masuk situ Kak, nggak masuk ke kelompok itu. Ada juga siswa-siswa yang soleh-soleh. Iya, tapi kenapa dia dipaksa untuk masuk situ? Ya mungkin karena ya tadi dia berteman dengan yang lawan tadi. Bebas dong. Ya bebas, tapi kan mungkin itu tadi lenje tadi Kak, kesini masuk sehingga mungkin ada pandangan teman-teman dari kelompok tadi mungkin yang anggap ini mata-mata atau apa. Jelasnya gini, kalau dia lenje, udah dari awal dong dia ikut masuk. Kalau dia memang mau jadi mata-mata, kenapa dia nggak mau masuk? Kalau aku rasa dia udah jadi ketuanya loh, udah tandanya dia. Apa? Iya, si Habib tuh udah jadi ketuanya, dia udah ada tandanya. Yang lain belum ada tanda kalau dia anggota kayaknya. Iya kan? Biasanya seperti itu. Tahu nggak? Ah. Yang paling kami sedih kali itu, Nak, kayak mana lah bisa kau lepas dari situ? Dari jam 10 loh sampai jam 6. Ah iya, ini yang tadi mau nanya bener. Enggak, lama kali nanyanya. Jadi aku Mandiri. iya. Mak, Nggak terlalu cepat selesai nanti kalau aku Bener. Mak, aku sudah pasrah sama Allah. Oke.
di dadaku mah ada Al-Quran, aku yakin mah aku ditolong Allah. Makanya dia nggak mau manggil temannya di situ, dibilangnya mak aku berani mak berkorban untuk temanku. Temanku kalau ditelepon ya temannya pasti kan nggak dia kayak gitu dong. Kok diteleponnya kawannya si Piki ini tadi anak SMA 6 ini tadi ke situ gitu kan? Ya mak, mati kawan gitu mak. Kemungkinan bisa mati bang. Kemungkinan bisa mati itu temannya. Si Piki tadi. Iya. Oke. Makanya ya udah mak. Jadi mak aku berkorban untuk kawanmu mak. Kayak gitulah bahasa mama. Iya. Jadi mak apa lah mak? Berarti anak ini solidnya. Jadi mak apa mak? Al-Quran mak. Masya Allah. Nggak tahu lah. Mungkin pas dia hajar itu mungkin entah apalah yang dibacakannya ya bang ya. Itu katanya udah megang balok juga untuk mukul kepala dia. Udah megang balok Kau juga. tahu nih balok, kalau pecahkan kepala kau nih kau mau jadi apa? Ini yang cerita saksi. Oke. Saksi ini. Oke. Saksi datang sekitar jam 1. Enggak di Dia jam melihat. 1 lebih, jam 1 Iya, lebih sekitar katanya. jam 1-an lah gitu kan. Iya. Terus melihat sampai selesai. Enggak, Jadi saksi itu Jam 3 udah sampai jam 3 udah saksinya itu pulang. Nggak Karena tahan. dia udah nggak tahan lihat penyiksaannya. Saking Dia pulang posisi si Habib lagi diapain? lagi minum. Berarti bentar aja dia ngelihatnya. Enggak mungkin lah cuman ditumbuk kayak gini dikit. Kita Berarti ngintip dia. Hah? Ngintip lihatnya. Ini Jadi kok dia- Berarti nggak mungkin kalau misalnya nggak dia ngintip bang, dia jadi kayak Masuk misalkan, gitu. itu kan rame, Hmm. jadi anak komplotan itu nggak sadar tuh ada orang lain di situ, Oh. jadi nggak lihat-lihat, udah fokus ke si Habibnya semua gitu. Oke. Habis itu cabut. Ya, Bentar udah, aja lah menyaksikan itu Ya, saksi tadi pokoknya ya. karena udah dia nggak tahan, ya udahlah, nggak Oke. tontonan lagi nih, gila dia. Gila dia. Nah, pulangnya Habib gimana tuh jam 6? pulangnya kenapa ayah bisa kau dilepaskan gitu. Udah capek mah orang itu menghajar aku mah. Itulah jawaban adik kita itu. Ceritanya gini kok dia dipukul gitu kan. Ada yang ngompres nih biar nggak lebay. Dia pakai es. Oh, ada. Ada. Ya, siap dipukul, dikompres, kompres. Udah kayak Jadi nggak kayak petinju itu Iya, tau nggak iya, gimana iya. biar nggak nampak tuh lebam-lebam ya. Ada yang ngompres, ada yang ngasih minyak karo gitu segala macam lah. Iya, Jadi iya, iya. memang di pulang ke rumah pun nggak terlalu kelihatan gitu. Kita pun memang nggak tahu gitu ya kan. Itu yang ngomong Habib sendiri, dikompres, pukul, kompres. Habib dan saksi. Oke. Saksi juga ngomong seperti itu sama kita. Oke. Pengen ngomong juga sebenarnya sama Habib, tapi udah tidur kayaknya ya. Udah istirahat ya. Bukan, kayaknya untuk membahas ke situ sedikit agak emosional Dianya. Iya. Tapi ya kayak gitu deh bang. Tapi aku rasa itu selamatnya Habib itu karena dia mungkin ada Al-Quran kayaknya di Dan dalam aku jiwa. tahu dia udah hafal 5 juz. Masya Allah, 5 juz habis 5 juz. Luar Dia biasa. imam di mana-mana. Luar biasa. Jadi adalah namanya kita punya rumah tahfiz, kita ada ustadz gitu kan. Jadi ustadznya bilang gini, sudah menyatu Al-Baqarah itu di dalam diri dia. Itu kan ada yang tahan api gitu kan. Memang dia jadi sempurna tuh kak, nggak terasa kak. Dia Itu bilang gitu? iya dia bilang gitu. Kita semua di situ dia ngomong, dia cerita kita kayak ish ya Allah ya Tuhanku adikku ini gitu ya kan. Jangankan ibarat kita korban, kayaknya orang yang dengernya aja gimana gitu. Bahkan saksinya aja sampai ada lagi gitu yang nonton di situ terus begini. Udahlah bang, kasihan lo. Apa kau bilang? Pang kayak gitu. Sampai demam tuh kuping yang Oke. bilang itu. Tapi aku rasa gini kak, dari banyaknya kelompok, dari satu kelompok itu rame di situ, itu kayaknya belum semua kak. Artinya gini, dalam satu kelompok itu ada yang baik, ada yang buruk juga. Bahkan kalau bisa bilang itu kelompok-kelompok yang jahat, paham nggak maksud aku? Sekalipun, misal nih kita bilang lah nama kelompoknya Serigala Terakhir, misal ya Serigala Terakhir. Sinetron. film. Jadi di Serigala Terakhir ini ada yang baik, ada yang emang brutal. Nah mungkin yang brutal ini yang membuat itu karena aku juga tahu kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan Serigala Terakhir tadi gitu loh. Ya contoh kayak Jumat Berkah, udah mulai tuh. Artinya kayaknya emang oknum. Iya, kami juga udah tahu sih yang masalah itu. Mereka tiap Jumat juga ngasih-ngasih kayak. Iya. Tahu. Ya berarti kan nggak semuanya kan? Nggak tahu. Emang mungkin nggak semuanya bang. Cuman yang aku tangkap pelakunya memang itu. Ngerti nggak sih? Iya. Memang kayak gitu. Oh. Jumat dia ngasih gitu. Iya, Jumat dia juga ngasih, ada dia. Cuman yang kayak apa namanya ya? Kayak pengalihan nggak sih? Ngerti nggak sih? Pengalihan nggak sih? Soalnya yang aku dengar kasus-kasus dia juga banyak kayak gitu. Di mana-mana. Nggak cuman dia adik saya aja.
Ya, gini ya. Kalau aku ngerasa anak-anak SMA ini masih tumbuh, masa pertumbuhan, dan memang rasa adrenalinnya itu terus dipacu. Nah, aku potong. Nah, ini bukan anak SMA lagi. Hah? Yang ngapain si Habib bukan anak SMA. Alumni. Alumni Man 1? Iya, alumni Man 1 berkuliah di UINSU jurusan Hukum Kekeluargaan. Wow. Alumni. Setambu 2021. Alumni. Alumni. Baru- Yang ngapain dia? 2 orang. Baru lulus berarti dia atau lulus? 2021. 2021. Stambu 2021. Oke. Berarti udah semester 4 kali ya di UIN. Itu UIN bukan tadi. adrenalin anak SMA lagi dong. Hai. Ya kan? Udah bisa berpikiran logika nih. Ya. Apalagi dia anak hukum kekeluargan. Seharusnya dia bisa mikir. Yang mukulin tadi? Iya, jurusan hukum kekeluargaan. Seharusnya dia bisa mikir. Benar kan, Bang? Wah. Aku bukan polisi sih, jadi nggak tahu mau nanya apa lagi. Harus mau ngasih solusi, nggak bisa aku ngasih solusi, Kak. Aku nggak bisa ngasih solusi. Cuman wadah ini semoga bisa mempermudah solusi tadi. Nah, ada satu hal. Ah. Setelah kejadian itu, Ah. si Habib ini disuruh buat video klarifikasi apa gitu. Oh iya. Biar supaya si Habib jangan ngelapor ke atas. Ke Ke atas. atas maksudnya ke pihak yang berwajib. Oke. Dia disuruh ngaku untuk jadi anak. Kalau dia ikut untuk apa gitu penculikan juga gitu, dia habis itu disuruh klarifikasi untuk mukanya aja tertekan, Bang, dengan Abang lihat videonya aja nanti. Oh, atau kita tampilkan, tapi ini udah sampai ke polisi, tapi ini kan alat bukti, gimana? Nggak usah ditampilin sih, Abang aja yang lihat. Oke, boleh. Abang bisa berasumsi sendiri Oke. gimana muka anak ini gitu. Iya. Abang bisa lihat mukanya sendiri. Bernama Muhammad Habib Dalmunte, anggota komunitas geng motor Warde. Dengan ini menyatakan dengan setulus hati dan sadar saya meminta maaf kepada saudara Satria atas perilaku penyerangan dan penculikan Satria ini siapa? Anak Teman Man. anak Man. oleh Warde terhadap saudara Satria. Emang diculik? Kami nggak tahu pasti. Kasusnya ini. Itu Coba. kasus mereka, bukan kasus adik saya gitu. Iya, kenapa dilimpahkan ke dia gitu? Ya karena dia berteman sama anak SMA 6. Ya, dan saya tidak akan memperpanjang masalah ini kepada pihak yang berwajib. Si Habib kenal Satria kan? Si Satria Kenal ini dong, bilang, kan sekawan anak Man satu. SMA-nya. Iya, sekelas. Enggak sekelas. Satu angkatan beda. atau kakak Satu tingkat? angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Dan Satria itu bener diculik sama Enggak tahu sih kami. Oke. Kita kan bukan orang jadi kita kan nggak tahu. Oke. Tapi yang aku dapat dari anak SMA 6, si Habib emang nggak ada untuk masuk itu, nggak ada, foto dia nggak ada, grup dia nggak ada, Nah. nggak Nggak, ada sama sekali. Yang jadi pertanyaan, si Satria ini kan dia mengaku bahwasanya dia menculik Satria. Ya kan? Berarti kan Satria ini ada kejadian diculik, tapi bukan sama dia. Kalau ini pengakuan dipaksa. Paham nggak, Kak? Berarti kan kejadian penculikan yang dia bilang Satria diculik sama anak. Berarti kan itu pernah kejadian. Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, Bang. Oke. Pokoknya Balas kita dendam dapat. sih kayaknya ini jadinya. Iya. Maksudnya Tapi balas- yang nggak bersalah yang kena. Iya, balas dendam kok sama anak Man satu juga gitu. Lucu nggak sih? Iya, Pak. Coba adik kita yang jadi korban Man satu loh. Iya, tapi Apa nih? Apa? Iya. Tapi Ya, Abang kalau boleh em- lihat lah muka dia gimana tuh. Ya kalau Masih emang bonyok gitu, nggak sih? kalau Bibirnya emang juga gitu masih di berdarah. Muhammad Habib Dalmunte, anggota komunitas yang Ini dengan ini Itu di warung. Di warung itu. warung yang dipukulin itu. Iya, bener banget. Karena mukanya habis bonyok kan. menyatakan dengan setulus hati dan Ini jaket yang oleh-oleh. Iya, itu jaket itulah yang jaket dikasih ayah. yang dibeliin Jaket ayah. mahal nih. Oke. Kalau aku sih feeling ada kejadian lain yang ditutupin. Mungkin si Habib tahu tapi dia nggak mau terbuka. Ya sekarang gini, yang kita pertanyakan itu adik kita ini kan di Man 1, bukan di SMA 6 ya. Kalau memang mau balas dendam atau apa kayak ke SMA 6 aja. dong. Jangan SMA adik 6 kita aja. dong yang dilibatin, yang disalah sasarin Aku gitu. sudah pernah jumpa sama si Jakinya. Jaki mana Jaki? Si Jaki, si Vicky, sorry, si Jaki. Oh, Jaki Si apa? Vicky. Kemarin nginep di rumah juga. Oh iya. Si Vicky. Itu cerita dari dia gimana?
Dia ada cerita kejadian-kejadian sebelum kejadian ini nggak? Belum ada tanya sih. Nah, Ya kita nggak mungkin fokus sama masalah Kami sekolah nggak orang fokus. itu, kita fokus sama masalah pembulian adik kita gitu, Karena- penganiayaan iya. adik kita lah gitu. Karena mental si Habib juga udah kena bang. Bahkan dia tidur aja sampai ngigo-ngigo bang, sampai aduh gitu-gitu, tarik kakinya sendiri ditarik gini, jangan tarik gitu-gitu. Coba bang bayangin. ini nggak lebay kan? Nggak lebay, emang kayak gitu. Sampai dia bangun-bangun minta peluk sama mama, peluk lah Habib mak, kata dia gitu. Sakit kali badan Habib mak, kata. Sedih nggak bang sih kayak gitu? Anak soleh loh itu. Aku ngelihat wajahnya aja bukan wajah penuh kekerasan gitu. Gak Dia ada anak bang, soleh. dengan muka bonyok dia diminta untuk klarifikasi itu. Di mana hati orang itu bang? Tunjukkan deh yang tadi ada yang datang, perlindungan anak juga udah datang, iya. Terus mereka juga lihat Habib ngaji loh gitu. Ada videonya. Per hari ini masih ngaji. Ada, Ya, dia ngaji dong. setiap subuh tuh ngaji bang. Setiap subuh tuh dia ngaji, papa ngaji. Masih dilindungin Allah dia kak. Serius. Itu diposting. Iya di postingan siapa? Postingan siapa? Di postingan saya. Baru diposting. Iya, baru saya posting. Ini banyak orang Itu dinas nih. iya, itu orang perlindungan anak dan ibu. Pai. Ini mamanya yang baju hitam. Iya. Ayahnya di sebelahnya. Iya. Bagus. Imam loh bang. Nangis mamanya. Kasusnya hari ini sampai mana kak? Kasusnya hari ini lagi proses pencarian. Pencarian pelaku. Banyak dong pelakunya kan, nggak cuma satu kan? Iya nggak cuma satu, tapi kami masih melakukan pencarian pelaku utama. Oh ada pelaku utama. Ada dong, Oke, belum ada kabar, masih pencarian lah ya, masih masih pencarian. pencarian. Oke, semoga dengan adanya video ini semakin apa ya, dapat titik terang lah, Iya. ya kan? Tujuannya apa kak? Maksudnya penyelesaian masalahnya mau seperti apa, kakak? Kalau- Pihak keluarga. Penyelesaian masalah bang ya kita kan ini kan kita kan memang di apa ya apa namanya dunia Negara. hukum ya. Iya, Negara hukum. hukum ya kita selesaikan dengan hukum aja. Cuman ya harapan kami gini bang, jadi harapan kami itu kayak mana ya, yang meludah ini tadi, yang meludah ini tadi kita pengen ada Dicek. orangnya gitu. Karena gini bang, Ini bahaya loh itu. Iya, itu itu. HIV aja Jadi- bisa di sini. Dicek kan jadi satu mereka. penularan penyakit itu Iya. ada di air ludah sama di darah. Jadi posisi bibir adik kita itu pecah. Kan Aduh, campur lah. dia hajar dong. Oke, diminum. Ya kita nggak tahu orang yang meludah ini tadi terjangkit apa. Iya. TB kah, gitu ya kan, HIV kah, ini kah, itu kah, gitu. Jadi kita memang kalau memang adanya dengan video ini ya kita itu berharap yang meludah itu kita butuh gitu sampel ludahnya gitu. Kita perlu riwayat dia, Oke. karena apapun penyakit itu dia itu datang timbulnya pada saat 5 atau sampai 15 tahun ke depan baru timbul penyakit itu apa gitu. Nah, gitu. Coba lo bayangin. Berarti pengen dikumpulkan lah ya orang-orang ini. Yang meludah itu. Jadi ya memang kita pengen itu. Jadi kita pengen bisa ngetes kalau adik kita yang dites itu nggak akan belum kelihatan hasilnya. Oke, tapi tiba-tiba karena kesolehannya Habib mungkin tiba-tiba ini kasus viral lagi atau dikawal lagi sama netizen, tiba-tiba Habib ya udahlah aku maafin semuanya, gimana? Ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi Kalau misalnya dari pihak- Habib Kita terjadi nggak- kita- panggilan hati gini. dan tak ada paksaan, Kita nggak bisa bilang misal karena itu belum terjadi. Kita nggak bisa menyimpulkan. Tapi kalau kami dari pihak keluarga, kami mau itu diusut tuntas, setuntas-tuntasnya sampai pelaku harus ditangkap. Oke, kabarnya belakangan hari ini banyak yang datang ya ke rumah ya? Boleh tahu siapa-siapa aja yang datang? Banyak banget. Banyak Wartawan kali ya, apa-apa? Wartawan banyak, Nah, terus? jurnalis juga banyak, pihak media juga banyak. Terus tadi baru aja dari
PPAI, perlindungan anak dan ibu. Oh, beda Enggak, tadi sama yang PPA, perlindungan perempuan dan anak. Oke. Oh ya, itu dia. Beda lagi sama yang tadi. Yang Itu dia. Oh, itu dia. Itulah Oke, dia. oke. Oke. Dari Terus ada juga Kak Seto. Nah, Kak Seto nge-DM aku nih. Oh iya. Nah, nge-DM aku. Tinggal Hormon Paris aja belum ini. Itu lagi di up. Oh iya. Soalnya Robby Purba juga udah nge-up di SG-nya. Robby Purba, Robby MC termantap Iya. itu Robby udah Purba. nge-up di story. Nge-up di story-nya. Oke. permintaan kami juga kalau bisa ya Habib Rizik, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, karena adik kita yang dibully, yang di apa ini habis gitu. Iya. Permintaan kita juga. Oke. Ini kemungkinan juga pelaku-pelakunya nonton. Iya. Mungkin. Bagus. Ada banyak pelakunya nonton. Apa yang pengen Kak Selin sampaikan sama pelaku-pelaku ini? Jangan ditunjuk-tunjukkan kali dirinya. Nanti kena kejar. Oke, jangan ditunjuk-tunjukkan kali, jangan pakai akun fake. Kalau memang berani, tunjukin mukanya asli. Datang ke rumah. Kalau memang mau bersaksi. Oke. Kalau Kakak ada yang mau disampaikan untuk para pelaku? Kalau saya keterangan yang terjadi aja sih. Oke. Keterangan terjadi. Kalau masalah itu adik Selin aja yang berurusan. Oke. Kalau aku ngasih saran nih sama pelaku, serahin diri aja. Ya, Iya. itu lebih bagus. Gitu. Iya, Lebih bagus. karena Iya. Indonesia ini hukumnya apa ya? Bagus. Dalam arti ada juga yang korupsi sopan santun selesai. Ya kan? Yang penting sopan santun, menyerahkan diri, mengakuin kesalahan, terima konsekuensi, hukumannya seperti apa terima karena berani bertanggung jawab. Iya, karena aku yakin hukuman mereka juga nggak setimpal nantinya. Iya, tapi kalau mereka menyerahkan diri bukan nggak mungkin kalau Pasti emang diringanin sedikit. Iya. Sikit Iya. aja. Iya kan hati manusia itu kan Allah yang bolak-balik kan. Iya, benar-benar. Iya kan ketika ada mungkin salah satu pelaku datang, aku minta maaf, aku melakukan seperti ini, terus kasih tahu kejadian segala macam, pasti ada keluar kalimat, tapi jangan kasih tahu kalau aku udah nyerahin diri. Kita cuman butuh itikat baiknya aja. Nggak melarikan diri. Berarti kalau misalnya ada salah satu pelaku yang menyerahkan diri ke keluarga, mengaku kalau dia salah, dia tapi minta untuk disembunyikan identitasnya bagaimana? Bisa sih. Bisa aja, nggak bakalan diupload juga. Oke. Kita cuman butuh pelaku utama yang udah aku upload. Tapi kan itu udah siapa namanya yang kamu Fauzi Al Rashid. Oke, aku sebenarnya Kak Melan, aku tadi sebenarnya pengen sekalian sama si Habibnya, cuman dalam kondisi hari ini Habibnya belum juga sehat mental, sehat fisik belum juga. Jadi terima kasih lah sudah mau hadir di sini untuk speak up karena jarang-jarang banget orang-orang korban-korban mau speak up karena ada ancaman segala macam. Dan ini juga menjadi tanggung jawab besar aku juga sebagai wadah. Bisa jadi aku juga nih yang salah paham sama mereka pelaku segala macam. Bisa tapi juga abang yang dicari sama pelaku. gampang nyari. Gampang nyari sama aku. Iya, tuh. dicari. Maksudnya nyari aku tuh gampang Selin. Aku nggak kemana-mana gitu. Bukan ada diculik juga, takut juga Oh gitu. iya, janganlah sampai culik. Kalau culik, tahu lah. Iya, tonton kita semua itu. Iya. Oke, terima kasih Kak Melan, Kak Selin. Selin. Sudah mau mampir banyak kali kuahnya. Oke, ada mau pesan terakhir mungkin untuk anak-anak sekolah di luar sana yang hari ini mungkin tidak bisa melawan. Silakan Kak. Kalau aku sendiri sih udahlah, jangan bully-bully lagi lah. Ini tuh anak ini masa depan bangsa. Nggak usah ada acara bully-bullyan, hajar-hajaran, itu nggak ada guna, kasihan. Karena meneruskan bangsa ini ya anak-anak yang mau dibully-bully ini, gitu. Kok dari aku sih itu udah stop, jangan bully-bully lagi. Gitu. Itu sih dari aku. Kalau dari adik Selin? Kalau dari aku, buat yang udah kena bully, jangan takut untuk speak up. Tapi yang untuk yang udah bully, udahlah dek, tolonglah. Jangan merusak anak bangsa lah, tolonglah, udahlah dek, gak ada gunanya. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman harus tahu yang tukang-tukang pukul, harus tahu ke depannya seperti apa. Kalau emang senior kalian seperti itu, lihat senior kalian hari ini seperti apa. Berarti kalau hari ini kalian melakukan hal seperti itu, kayak gitulah nanti ke depannya kalian senior hari ini. Paham gak maksudnya? Bener. Paham. Jadi
berlaku baik kepada semua orang tanpa harus ada memikirkan imbalan. Tapi kalau misalnya kita atau keluarga kita disenggol, coba untuk komunikasi dengan baik dan benar tanpa main fisik. Terima kasih udah nonton video ini guys. Terima kasih buat kakak Selin sama kak Melan. Terima kasih juga kakak-kakak Habib yang di belakang kamera. Ya, luar biasa, ini pendampingannya luar biasa. Ada juga Intel kita Pak, izin. Waduh, luar biasa. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.